3, kamera rolling, action. 1, 2, 3, truk. Kamera rolling, action. Ya, selamat datang di Seperti podcast. episode pertama ya di Seperti Podcast. Ya, Ya. betul. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe, di share, di like ataupun di komen. Nanti bareng kita dengan Spider-Man dan siapa? Suara merah. Ya. Siapa lagi? Tadi dulu ini nama apa dulu? Oh, nama terserah lah. Gue bingung. CSM ke nah oke. Oke. Dengan Irwan. Irwan. Dan satu lagi dari jauh. Bung Jos. Oke. Kita mau perkenalan dulu. Nah, di sini ada Suara Merah. Suara Merah tuh apa sih sebenarnya kayak gitu? Bisa dijelasin gak sih? Oh bisa dong. Jelasin Jadi dong. suara merah ini terinspirasi dari pesulap merah. Oh, gitu. Jadi Oke. sedangkan aku ngambil nama buat brand sendiri Suara Merah aja kali ya gitu. Panggilannya itu jadi Suara Merah. Nah, gitu. iya, Suara Merah. Itu ada panggilan nama. Kalau panggilan orang biasanya manggil Bang Suara Merah, Bang Sansan. Oh, Bang Sansan atau Bang Suara Merah. Oke, tepuk tangan dong buat. Di sampingnya itu ada Irwan. Iya. Di sini emang kayak artis ya, namanya Irwan Sah gitu. Udah berapa lama di dunia acting? Ini Irwan Sah yang itu bukan. Bukan. Kalau ini Irwan, Salah, tapi salah. bukan Irwan Sah, ini Irwan tidak sah. Oh iya, Irwan tidak sah. Nah, Oke, Irwan Sah sekarang sibuk. Irwan tidak sah. Oh, Irwan tidak sah. Irwan tidak sah. Oke. Ada kesibukan apa sekarang? Sekarang kerja aku di Ada di tit gitu ya. oke. Ada di mana gitu. Oke, yang penting mah kerja. Nah, buat teman-teman nanti yang apalagi yang perempuan, yang penting mah kerja. Kalau mau nanti kontaknya Irwan tidak sah, nanti ada di komen di bawah ya. deskripsi ya. Deskripsi nanti. Oke. Nah, satu lagi nih. Ada siapa di sini? Ada siapa coba? Ada siapa coba? Enggak ada siapa di situ. Ada Siapa? siapa? Enggak ada bang. Oke. Saya aja. Teman-teman, kita kali ini mau perkenalkan yang di depan drum aja berarti ya. Ada siapa? Oh iya, ada. Ya itu. Ada Bung Jos. Lama nih, emang senior kita sebenarnya. Oh, Nah, jangan ngomong senior. ya kan lebih tua dari kita. Skit. Oke. Nah, Bung Jos, Nah, kita kan emang kita di sini lagi di Bogor ya. iya. Nah, Bung Jos kan emang dari Bandung ya. Bandung mana sih? Saya Bandung Cimahi. Cimahi ya. Cimahi juga Bandung kan? Dulunya Kabupaten Bandung, sekarang udah pemekaran, udah kota Cimahi, jadi Bandung coret. Gitu. Oh, jadi tetap di Cimahi Bandung. Tapi Ya. bukan Bandung. Pernah Bandung. Oh, pernah Bandung. Oke, Bung Jos ya, Bung Jos. Oke, nih teman-teman saya mau nanya. Udah ada yang nikah belum sih di sini? Enggak. Oh. Kalian. Nah, Suara Merah, Irwan tidak sah, Ya. dan Bung Jos di sini tuh dan termasuk Spider-Man sudah ada yang menikah belum? Oke, kita mulai dulu Dari Bung siapa? Spider-Man. Nah ini dia. Oke, kita mulai dulu. Goyang. Biar adil, Goyang. kita mulai dari hostnya dulu. Kan tadi kita nanya terus nih. Iya. Jadi sekarang Abang Spider-Man dulu. Iya. Iya. Oh, kalau untuk penjawabnya oke lah. Spider-Man ini emang masih single. Emang belum nikah ya. Makanya kan ini satu frekuensi ya. Satu frekuensi maksudnya bukannya kalau untuk gua sendiri emang belum nikah ya gitu. Pengakuan Emang gua. bakal? Belum nikah. Belum tuh berarti akan. Karena kalau misalnya menjawabnya tidak akan nikah itu kan beda lagi nanti. Kita obrolannya nanti kita akan beda lagi. Tapi kalau misalkan belum nikah gitu Udah berarti kan jangan biasa aja tuh, Bang. Jangan pernah jadi curhat. Ini jadi curhat. Jadi ceritanya sebetulnya ini hostnya nanya-nanya ke Ya. yang datang. nah gitu. ceritanya kan gue yang nanya. Oh iya. Heeh. Ada tisu? Sebenarnya sih di dalam nangis ya. Oke. Tema, judul, apa itu maksudnya? Oke, masuk ke itu ya. Session kali ini Nah.
di episode pertama ini kita akan ada di season konferensi masa kini. Kok gitu? Nah, tepuk tangan. Hei. Ini Timore ikut keprok. iya, Timore masa tuh. nggak ada itunya, sepi amat. Tuh Uya Junior. Iya. Nah, di sini ada Oh iya, sini, beberapa bentar, materi. Bung Spiderman bentar. Ya, kosong banget. Ya. Cepetan. Bebas ini mah. Atau kalau enggak itulah kita Ah, nyanyi. Duduk saja situ nggak apa-apa. Yang penting anggap aja penonton 1000 penonton. Oke, duduk ya. Nah, Itu produser kita namanya Bang Uya Junior. Pak produser silakan duduk, Pak. Itu duduk di situ aja, Pak. Pas sorry ceder gitu. Nah, gitu. Nah, itu produser kita Bapak Uya. nah, kita juga kedatangan bintang tamu yaitu Uya, bukan Kuya. Uya bukan Uya. Oke. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang namanya kapan nikah? Jeng jeng. Nah, di sini ada tiga calon teman-teman ya. korban. Kita ada teman-teman di sini kita mau bahas bukan untuk nanyain kepo, misalkan lu mau nikah kapan sih? Emang kan di sini apa ya? Pasti banyak lah problem teman-teman yang kenapa saat ini masih belum nikah sampai saat ini, kan kayak gitu ya. Gitu. Ini terserah mau jawab boleh, mau nggak dijawab juga nggak apa-apa ya. Gitu. Cuman kita biar durasinya lebih banyak aja. Kayak gitu. Ini kapan nanyanya dia ngomong terus saya jadi bingung. Katanya mau nanya tapi nggak nanya-nanya gitu kan. Sok Oke, tanya. pertanyaan pertama nih buat siapa? Suara merah nih. Bang Sansan. Kenapa harus gua dulu? Ya kan lu sama-sama merah. Oh iya. Iya, sama-sama Iya, ya. merah gitu. Jadi biar lebih mungkin karena lu udah siap dulu ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, kapan sih mau nikah gitu kan? Kenapa sih emang kok umur sekarang berapa? Nah, 28 ya atau 25. Betul? Betul. Iya betul. Nah, apa? Kira-kira kalau misalkan ini di berapa sih sebenarnya? 20 berapa? Susah kan Ya, jawab nomor. tahun ini 28. Nah, 28. Nah. Rencananya umurnya mau sampai berapa emang? Itu mah udah kata Allah nanti. Oh, mau bukan itu ya? Itu nggak bisa direncanakan. Iya, nggak bisa rencana, itu Oh, mah udah ada ketentuannya. Kirain ada rencananya juga gitu. Ya nggak apa-apa sih, rencananya kapan? Paket. Atau kuotanya udah ditambah kuota. Kuota tambah. Kenapa coba? Di sini ada pertanyaan kapan mau nikah? Kalau untuk mau nikah ini per-peran aja, maksudnya jawab seadanya aja ya. Iya, emang Spiderman ya. itu aja, emang bukan Iya. buat diseriusin. Enggak gitu kan, Oke. emang buat bercanda juga kayaknya. Enggak juga. Untuk saat ini kan posisiku ini kan masih kayak sambil nyari kerjaan sambil bikin konten gitu kan di rumah kan, sambil nunggu kerja, sambil nyari kerja, terus mungkin ketika memang ketemu jodohnya dan memang kalau untuk nikah sebetulnya udah insya Allah udah siap ya. Iya. Cuman Tapi masih kepikiran kan nikahnya mau kapan? nikahnya mau kapan pasti kepikiran Iya, gitu kan. kan Soalnya- harusnya ya harus Ya, emang, betul. kita harus nikah ya walaupun Sebetul- emang kita ya. juga terlambat gitu. Bukan gak ada terlambat sih emang. ya Kita emang belum ketemu aja jodohnya gitu kan gitu. sebetulnya kan kapan sih mau nikah itu kan sama aja kapan sih lu mati gitu kan. Iya. Itu maksudnya gini, kapan nikah itu pertanyaan. Bentar. Ini deg-degan, tenang. Kayak, kedinginan. AC-nya terlalu dingin. Enggak, bener gini nih. Oh iya. Kita agak horor nggak sih kalau misalkan ngedenger ya tetangga atau teman atau siapa gitu yang bilang kapan nikah bro gitu. Kita gimana sih, risih apa enggak sih sebenarnya kan gitu ya. Iya Gitu. betul. Coba bisa jelasin nggak? Sebenarnya bukan gua harus nanya lu mau nikahnya kapan gitu, cuman Iya. banyak gitu ya teman-teman yang misalkan suka nanya lu kapan nikah gitu Ya, kan. ya, Itu betul, gimana sih betul, tanggapan kalian gitu mas ini? Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, apalagi yang di bagian lebaran ya gitu kan. Lebaran tuh udah pasti tuh. Nih sebentar Bung Spiderman. Jadi gini aja, biar simpel ya pertanyaannya nih.
pusing gua dengerin dia ngomong dari tadi nanyanya itu lagi tapi nanya Muter ya. jawab nggak ada apa. Jadi gini maksudnya, kira-kira nih ya, indikatornya apa siap nikah itu, indikatornya apa, tanda-tanda orang siap nikah itu apa. Nah targetnya mungkin tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang nunggu kerjaan matang dulu. Ya, Nah kelar kali. kerjaan udah matang, ceweknya belum ada. Nah kayak gitu. Oke. Ini ceweknya udah ada, kerjaannya belum. Nah Ya, gitu. itu Jadi kan gimana banyak targetnya? problem Sebetulnya ya. gimana sih masalahnya, Pak? Oke, misalkan memang ada jodohnya duluan ya, Bung Spiderman. Misalkan aku punya jodoh duluan dan memang mau nerima aku dari nol. Terus misalkan memang dari kedua belah pihak orang tua kita ngerti kan. Jadi gini, apalagi posisi misalnya belum dapat kerjaan kan. Kebanyakan orang tuh ngeri dengan nikah muda tuh ngeri. Coba kita pikir lagi, lebih ngeri nikah muda apa zinah muda? Iya kan? Lebih gimana sih nggak ngerti tuh. Nah, Ngerti gua. jadi gini, Gua masih nggak polos, ngerti. masih Coba, polos. soalnya gini. Nggak ngerti. Oke. Coba. Yang lebih bagus itu ya pasti nikah muda dong. Iya. Daripada berzina. Nah, kebanyakan kan sebagian orang atau sebagian orang tua berpikiran anaknya masih kecil gitu kan, masih muda, nikah muda. Tapi yang pacaran di luar sana itu kan bisa bebas mereka dengan melakukan apapun yang tidak orang tua belum tentu mengetahuinya gitu kan. Jadi menurut saya sih kalau misalkan memang aku ada jodohnya, terus misalkan memang orang tua bisa membantu atau syukur-syukur aku udah kerja ya, Spiderman ya. Jadi bisa tidak membebani kedua orang tua. Ya, tahun ini pun rencana ingin menikah. Gitu. Ya. Ya, berarti kalau misalkan kapan nikah itu sebenarnya bisa dijawab ya, karena emang mungkin tahun ini gitu kan. Cuman kan emang di lingkungan kita suka banyak yang nanya kapan sih nikah gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang bukannya harus Udah jangan ya, nangis, tadi udah jangan nangis. setahun lagi misalkan atau 2 tahun lagi gitu. Cuman maksudnya dengan adanya si pertanyaan kayak gitu, kalian tuh gimana gitu? Iya. Aku Irwan tidak sah. Dia udah tuh. Lu sekarang. Risih nggak sih lo kalau misalnya ada yang nanya kapan nikah? Oke, dijawab dulu ya. Ah. Kalau ada yang nanya kayak gitu, paling dikembaliin aja gitu kan. Emang duit kembalian belanja gitu. Iya. Pak, ini kembaliannya. Lu Kapan mau nikah? payah. Kembaliin lagi 5.000. Ya. Soalnya kan ketika kita niatin juga belum tentu sesuai apa yang dengan kita niat. Manusia hanya bisa berencana kan. Kata Iya, yang seperti betul. tadi Om Bung Jos. Uangnya ada, jodohnya nggak ada gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin saya lebih kembalikan seperti ini sih. Semua sudah ada yang maha mengatur. Lagian manusia mana yang tidak pengen merasakan menikah, punya Betul. anak dan punya cucu gitu. Nah ini Nggak mau. ngelamun baik. Ngomong atuh. Tahu-tahu dikerebutin laler aja bentar. Nah, harusnya kan udah oke lah untuk Bang Suara Merah kayak gitu. Nah, buat Irwan tidak sah gimana nih? Apakah untuk pertanyaan tadi Iya. orang yang nanya kapan nikah itu menurut kamu gimana gitu? Nah, yang pertama tuh kan saya kan kegiatan sehari-hari kerja. Ya. Ya, oke. Nah, di dalam pekerjaan di setiap hari-harinya itu kerja, suka ada yang nanya nggak, misalkan lu kapan mau nikah? Ya itu sih udah pasti. Nah, itu gimana perasaan kamu? Misalnya apakah emang biasa aja kah atau gimana? Kalau maksudnya tuh dari umur sekian ya. Dia tuh belum tanya umurnya, tadi umur berapa dia? Belum jelas. iya. Lama sampai sekarang umurnya berapa? Umurnya berapa? Umurnya Udah, lebihin dikit nggak apa-apa. 2,5. 2,5 2,5. berapa? Ah, 2,5. Umurnya berapa? 2,5-an. 2,5 25. Ya, Nah. sekitar segitu aja. Nah, 25. Tanya kayak gitu, kapan lo mau nikah? Kapan nikah? Itu lo gimana perasaan lo kayak gitu? Oh, Ini sebenarnya bukan ini ungkapan juga Bercanda ya. ya? Buat yang nanya-nanya kapan nikah, sabar. Diwakilin sama kita. Sabar, nanti juga kita ngundang gitu. Gitu, bener kan? benar. Nah, menurut lo gimana kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu? Ya, yang Teman-teman pertama- lo lah, teman-teman lo gitu ya yang nanya gitu. Yang pertama kalau memang ada jodohnya dan uang budgetnya udah siap, Bisa menikah secepatnya. Bisa menikah gitu. Oh, berarti Ini. kalau misalkan ada Gue pinjemin. Oh, berarti kalau misalkan ada Gitu, pas. teman atau misalkan keluarga yang nanya, jawabnya begitu berarti. iya, Kalau misalkan udah ada budgetnya,
sama jodohnya jodohnya ya udah segerakan tinggal gitu siap kan. nikah. Oke, turang buat Irwan tidak sah gitu. Bentar. Berarti sebetulnya dia mah ngandelin orang lain. Nungguin Apa budget, nungguin ceweknya juga dicariin. Iya, sebenarnya Mungkin budgetnya juga Gitulah. dicariin. Nggak gitu juga bang. Oh enggak. Nah, ini Nggak. nih gue suka nih. Gimana berarti gimana? Tetep Jadi- kantong gue gatel. Jadi gua tuh kerja gini. Yang pertama gua tuh kerja nyari uang. Nyari uang. Kepastian. Wah. Iya bener. Keren. Bukan kerja nyari cewek. Ya, Sambil. nanti sambil ntar dulu. Ya, tapi Intinya kan mah nggak apa-apa dong kerja nyari. iya masih jodoh ya, secara nggak apa-apa. pelan gitu. Ya kan. Yang kedua ngumpulin uangnya dulu. Kita kalau udah siap sama uangnya, tinggal cari cewek. Oh, Yang jadi benar-benar mempersiapkan Mau dulu. menerima kekurangan gua dan mau menerima kekurangan dia juga. Saling menerima lah. Ya berarti mapan Kalau saling dulu. menerima siapa yang ngasih? Berarti kan Parah. mapanin dulu diri ya berarti. Gitu berarti ya. Baru nyari jodoh gitu. Iya, Oh, iya. uangnya dulu kan. Kita kalau nggak ada uangnya kita nggak akan bisa menikah. Sebenarnya Bener sih nggak? Bisa aja, Bisa aja. Nikah tanpa iya. uang tuh. Dengan cara Emang yang bisa berbeda. nikah tanpa uang? Hah? Apa uang nggak banyak itu bisa, bukan tanpa nggak apa. Nah cuman kalau kayak gitu nanti kita ke ahlinya aja deh. Kan gini ntar kalau masalah duit mah kan sekarang udah gampang, ada pinjol. Jangan dong Eh, Jangan berkah. Emang pernah nikah pakai duit pinjol? Iya. Nah, sekarang gini nih, pemirsa di rumah atau teman-teman kawan-kawan, kali aja ada yang pernah nikah pakai duit dari pinjol, komen di bawah, atau kali aja ada temennya tuh mention di bawah, temennya siapa tuh yang tahuan Siapa kalau tahu nikah di-tag, pakai temennya duit pinjol. biar jadi Tag aja. gitu ya, biar jadi Ntar kita kasih door prize dah. biar jadi masukan ke kita ya berarti. Ada giveaway, ntar ada giveaway, pokoknya mention aja temennya yang nikah pakai duit pinjol. Oke, itu. Nah, Oke, sekarang tadi kan udah Irwan tidak saya. Nanti kita mau ngobrol. Enggak, gua maunya lu dulu. Lu dulu. Lu dulu. Masa gua yang harus jawab? Masa? Siapa yang mau ini? Oke. Gimana ulangi pertanyaannya? Ya. Kalau misalkan di sekeliling atau misalkan di keluarga atau di mana gitu kan suka ada yang nih, kapan nikah. Nah, lu perasaan lu ditanya kayak gitu tuh kayak gimana? Kalau bicara perasaan ya, kita mungkin secara umum bicaranya secara psikologis. Oke? Di usia kita masing-masing ini, apalagi mungkin yang udah beberapa kali pacaran, gagal nikah, Iya. ada juga ya gagal nikah, nah itu macam-macam tuh. Ada yang gara-gara nggak ada duit, pas mau nikah nggak ada duit. Iya. Pas mau nikah udah ada duit, Banyak lah problemnya. Ceweknya nggak ceweknya juga gua kabur gitu kan. Nah, ada juga ceweknya udah siap, duitnya ada, malah suka sama mertuanya, calon mertuanya. Ya ini nih masalahnya semuanya. Iya kan. Nah, Iya, tuh. kalau gua sendiri ada pertanyaan kayak gitu, gua mikir gitu kan, kapan nikah? Ya, nggak tahu gua juga kapan nikah gitu ya. Ya kalau gua pribadi gini sebenarnya, kalau masalah kapan nikah, otomatis kita mesti nanya dulu yang udah nikah dong, atau pernah ngeliat dulu teman-teman, kawan-kawan yang udah nikah tuh. Iya. Nah gitu kan. Tapi kan emang sebenarnya kita udah pernah ketemu ya sama banyak yang udah nikah. Kawan-kawan pasti kita kan udah ada yang nikah, ada bahkan ya begitulah. Nah Cuman kalau secara kebetulan kita di sini semuanya belum pada nikah. Betul kan? Gitu. rumah enak mukanya nggak kelihatan loh. Oke, nanti untuk di season yang selanjutnya kita buka topeng ya. Cuman syaratnya harus subscribe-nya lebih banyak sama yang Pokoknya nontonnya kalau lebih banyak. subscriber sampai 1000 dia buka topeng. udah 1000, Nah. udah 1000. Oh kalau 1000 ya. 1000. Kalau udah 2000 dia buka topeng, 3000 dia buka baju, Oh, jangan. 4000 buka kolor. Enggak, ini jujur. Kalau saya pribadi ya, kalau ada yang nanya kapan nikah, itu sebetulnya jawabannya cukup panjang, gede gitu kan. Maksudnya jawabannya agak rumit kalau gue yang jawab. Soalnya kalau gue pribadi itu kadang mempertimbangkan atas saran, mungkin cerita teman, Ya. cerita saudara, atau mungkin mereka nggak cerita, kita ngeliatin aja ya teman-teman saudara-saudara yang
punten yang kalau bisa dibilang pernikahannya nggak begitu berjalan dengan baik. Ya orang lain lah ya Nah. misalnya. Cuma maksudnya Ya. itu jadi suatu pembelajaran aja. Pembelajaran Maksudnya gitu bukannya kan. mereka itu tidak lebih baik, tidak. Maksudnya emang itu buat Iya, pembelajaran iya. kita aja yang memang belum Ah. nikah ya. Cuman tetap sih kita tetap punya prinsip ya. Kita mau nikah itu rata-rata tadi alasannya kan masalah ekonomi. Ya, karena ekonomi. udah dananya ada, uangnya gitu kan. Ceweknya belum ada. Iya, gitu. Ceweknya udah ada, Dibawa kabur. kitanya nganggur. Duitnya ada, ceweknya ada. Kitanya yang kabur. Cuman intinya gini kan, kadang pengalaman orang lain atau yang kita lihat, kenapa sih Anu gagal nikah gitu kan. Iya. Gagal nikah tuh maksudnya ada banyak yang enggak yang cerai ya Ah, perceraian ya gitu. ya itu kan memberikan apa ya, mungkin cerita traumatis sendiri walaupun itu dialami oleh orang lain, tapi itu Ya. memberikan kita rasa apa ya, gila dia aja bisa gagal gitu ya, dalam artian dalam pernikahan setahun 2 tahun kalau gue lihat kerjaan udah enak gitu kan, ceweknya cakep, cowoknya ganteng, dua-duanya kerja atau Ya. bahkan mungkin gajinya lumayan, tapi kok masih gagal nikah juga, apalagi gue yang penghasilannya nggak jelas gitu kan. Satu itu, kedua ada juga yang perceraiannya itu yang seumur jagung juga, setahun 2 tahun, tapi ada anak Atau kecil mungkin tuh. beberapa hari gitu Ah, ada ya. juga. Tapi yang gue sedihin itu sebetulnya pada saat ngelihat orang bercerai itu pada saat sudah ada anak. Kalau tanpa anak perceraian Ya, sih kalau gue betul. bilang nggak ada Nah, itu masalah. ya. Cuman pada saat perceraian itu terjadi, di situ ada anak. Di situ yang gue bingung. Kadang kita kan mungkin kalau cerita dari teman-teman gitu ya, atau saudara lah yang ngalamin itu. Kadang dia kan udah masih pengen ketemu sama anaknya. Ya. Nah, gitu kan. Sama anaknya. Ya. Tapi sama emaknya gue sebel sebenarnya. Makanya gue cerai dulu gitu kan. Dari samping itu kita mau ketemu anak tapi kan mesti izin emaknya dulu. Iya. Nah, sedangkan emaknya misalnya emaknya udah nikah lagi, udah punya suami baru, atau mungkin belum punya suami lah, baru punya pacar gebetan. Terus kita nggak tahu kan, mau ketemu emaknya juga nggak enak. Gitu. Tapi kalau yang istilahnya perceraiannya tanpa anak gitu ya, tanpa beban, ya udah cerai udah, ya udah aja tanpa beban. Cuman kalau gua pribadi ngelihat masalah itu jadi memberikan kesan negatif ke diri gitu ya, walaupun kita tetap punya prinsip. Tapi tetap cerita-cerita seperti itu sebetulnya memberikan apa ya, bisa Jadi terpengaruh nggak sih? Terpengaruh, Terpengaruh ya terpengaruh, secara ah. itu ya. Jadi banyaknya perceraian apalagi di Jawa Barat kan memang sih data yang dari Jawa Barat itu kan tinggi banget ya. Data perceraiannya gitu. Nah, itu dari teman-teman tuh Jawa Barat ya? Jawa Barat. Kalau saya itu di DKI? Enggak, kalau saya negara Wakanda. Saya Wakanda. bukan- Iya sih, maksudnya daerah dari Wakanda itu Wakanda forever. forever gitu. Nah, itu ada di salah satu Jawa Barat. Nanti datanya ada di sini ya. Nah, itu nanti tukang editor yang ngeset. Itu Jawa Barat tinggi ya. Nggak tahu saya. Nilai Tingkat kasus tingkat perceraian ya? perceraiannya kayak gitu yang kemarin aku baca sih kayak gitu ya. Nah, gitu itu kan yang tadi Bung Jas bilang ya. Kita lebih ada sedikit kepengaruhan juga nggak sih, misalnya takut nikah atau gimana Ya sih? itu tadi yang saya bilang kan. Itu cerita-cerita itu walaupun banyak yang sukses juga, banyak sukses Ya. dalam artian pernikahan udah sampai bahkan mungkin secara ekonomi mereka udah mapan, pekerjaan bisnisnya juga berkembang gitu kan. Cuman cerita-cerita negatif itu kadang yang mempengaruhi kita secara psikologis gitu kan. Ya. Katakanlah kayak tadi uang udah siap tapi kitanya masih yakin gak nih gue jalan sama dia nih gitu kan. Karena banyak cerita juga gini, 5 tahun nih pacaran, nikahnya cuma Kayak setahun. gua dong tuh. 5 tahun. Oh, enggak. Banyak dulu kan gitu kan, nggak tahu sekarang juga kayaknya banyak. Pacaran tapi nikah enggak kan gitu juga banyak, termasuk aku juga Enggak, kayak kalau gitu. ngomong masalah itu mah. Cuman intinya gini, kayak pacaran dari kelas 1 SMA tuh sampai kelas 3 lulus, tuh masih pacaran tuh, sampai kuliah tingkat berapa masih pacaran. Ya udah nikah, katanya nikah. Di total mereka pacaran 5 tahun. Nikahnya cuma setahun 2 tahun. Mungkin itu yang namanya jodoh kali ya. Ya nggak tahu, cuman Misteri jodoh kali ya kayak Nah, gitu ya. misteri gitu. Misteri Cuman jodoh. kalau itu kan lebih cenderung ke apa ya? Ngejagain. Bukan ngejagain, Ngejagain jodoh orang. Kalau secara Tapi bisa jadi kayak gitu sih. dari sudut saya cara pandang saya pribadi mungkin ada rasa bosan juga. Karena mungkin selama Wah, justru lebih selama- bahaya enggak, ya. Iya kan bahaya juga kan kalau misalkan punya rasa gua tuh bosenan gitu kan, itu bahaya juga gitu kan. Nikah terus lu ngerasain bosen itu bahaya banget gitu. Enggak, kalau bosan itu sebetulnya kan datang dari sebuah permasalahan yang gak jelas. Iya. Kalau bosan ya, bosan itu sebetulnya nggak jelas tuh maksudnya gini. Secara Kerjaannya ekonomi mereka gitu ya, cukup, terus. secara ekonomi mereka cukup.
terus dari segi apa mungkin kualitas quality time di keluarga Keluarganya ya. yang bikin jenuh, mungkin suaminya terlalu sibuk bekerja, istrinya juga kerja, anaknya mungkin dirawat sama siapa itu babysitter lah, mungkin yang kerjanya luar kota, luar negeri atau apa, jarang ketemu suami istri, malah aja sering ketemu dengan rekan bisnis dan lain-lain gitu kan. Ya. Itu jadi tantangan tersendiri untuk dunia karir zaman sekarang, justru sama lawan apa ya istilahnya, lawan nikah lah ya. Jadi suami jarang ketemu jenis? istri. Jadi maksudnya tuh istri sama suami itu jarang ketemu, malah lebih sering ketemuan itu dengan rekan bisnis. Biasanya orang-orang yang skala bisnisnya itu luas. Ya. Mungkin internasional, regionalnya lebih, bukan cuma sekedar dari sini ke depan kantornya dekat, enggak, tapi memang dia punya kesibukannya, mungkin perusahaannya global atau apa. Makanya suami istri jarang ketemu, lebih sering ketemunya itu sama rekan bisnis, sama ya macam-macam. Ya berarti yang harus di apa ya, kalau misalkan siapa tahu nanti ya jadi pelajaran ke kita juga, berarti harus membangun komunikasi yang benar-benar ke keluarga tuh benar-benar ya quality bangun time, banget ya, quality time. gitu. Bukan gini ya, gini Ya, terjaga lah. gini Bisa. nanti di kelas ya. Ya, ini mah pemanasan. Gitu. Pemanasan ini mah Dan pemanasan. nanti banyak yang harus di Ini juga nggak tahu bakal di broadcast atau nggak tahu, nggak jelas. Nah, berarti kalau misalkan ada keluarga atau misalkan ada temen yang masih nanya kapan nikah gitu kan, sebenarnya nggak terlalu sih ya, karena Ya, emang enggak udah sih. suatu kebiasaan berarti ya. Iya. Gitu, jadi emang udah ada kesan lucu-lucuannya gitu, jadi emang kapan nikah kayak ngondang sabar gitu kan gitu ya, gitu doang sih. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan mau nanya kapan nikah gitu, nggak apa-apa, nanti tanya aja terus sampai kebosan gitu. Oke. Gitu. Nah, Gimana, coba ulangi, apa barusan ngomong apa? Aku ngelamun. ya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ada di materi tadi teh Produser belum ditanya, produser kita. nanti kita. Nah, tadi tuh ada di season apa nikah. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya keundangan gitu ya, yang lain udah pada nikah gitu, terus kita sendiri gitu kan ke pernikahan teman gitu ya. Wah, Gitu. kapan? Bukan ke mantan atau terserah lah, ke mantan juga nggak apa-apa, cuman Udah jangan nangis, Enggak, jangan nangis, tenang. Sabar. cuman kan Nah, memang udah. ke mantan tuh sesuatu yang jarang terjadi ya. Kalau misalkan kalau kita menerima ya emang kita undangan ke mantan, tapi kalau misalkan ini kan jarang terjadi. Nah, itu gue sebutnya hantu pernikahan gitu, kayak sedikit horor gitu ya. Apa ya, tanggapan kalian gimana kalau misalkan di sekarang ini yang belum nikah, banyak teman-teman yang udah nikah terus kalian kesana gitu pernikahan gitu, itu gimana sih motivasi kalian, atau misalkan ada kesan menakutkan kah gitu kan, gimana gitu, ada nggak sih kayak gitu? Di Irwan jelas dong. Bisa dulu lah. Udah sut. Situ Sultan. menang gua. Kan lu 1, gua 5. Sama dia kayak satu. Ih, gua mah 5 Tapi begini. bukan jempol, 7 kalah sama gua lu. Ya, sok Nah, apa? mulai. Jawab aja. Siapa? Mau jawab bareng-bareng juga enggak apa-apa. Oke, 5 detik dari sekarang. Ingat passwordnya. 5, 4, 3, putus. Oke, kita tunggu penelpon berikutnya. Oke. Nah, jadi gimana, mau dijawab gak? Ya, jawab. Hantu nikahan sebenarnya nggak ada hantu itu nikahan, cuman maksudnya emang perasaan kita suka. Bukan perasaan kita, itu mah perasaan lu aja. Gua mah kagak. Enggak. Perasaan kita. Tapi enak lu aja. suka undangan nggak? Kagak, gua mah biasa aja. Kondangan, makan Berarti aja, dangdutan, mendekat aja nyawer. lah. Ya dekat aja berarti. Lu mah Spiderman-nya baperan. Iya. Enggak, maksudnya payah. emang ada misteri hantu nikahan gitu. Sebenarnya ada nggak sih perasaan gue jadi males ke undangan, atau misalkan gue apalagi ke mantan kayak gitu, gimana sih? Perlu nggak sih undangan ke mantan? Nah, Kalau mau siapa Oh, dulu nih yang siapa jawab? oh nih? siapa ya, terserah lah. Hah? Sok dulu. Ayo, sweet. Sweet lagi. Ya. Menang nih kalah. Hah? Oh, gua kalah. Iya. Kalau misalkan gimana ngelihat mantan kita nikah, kita diundang. Ya diundang. Oke Ah, lah, diundang lah. diundang ya? Eh, Tanggapan kita gimana?
tanggapan kita maksudnya lo mau Ya, undang enggak gitu. ya. Kalau gua pribadi, misalkan memang dia ngundang kan, kalau misalkan memang ada waktunya gitu dan memang ya pokoknya ada waktunya lah, pasti insya Allah itu bakal disempetin gitu Pasti, kan. tapi insya Allah. Iya. Nah ini sebenarnya Lo bilang, jawabannya saya mau kontradiktif. datang gitu ya. Ini jawabannya kontradiktif. Ada pasti tapi insya Udah, Allah. emang ya udahlah. Jadi gua maksudnya mau pasti datang. insya Allah nggak datang. Gitu. Oke, Ya. berarti gini, nggak pasti insya Allah gua datang gitu kan. Insya Allah gue gimana Nggak, pesannya? Tadi kan pasti, ya udah sekarang nggak pasti insya Allah datang gitu aja. Gimana tuh bingung. Gitu. Jadi intinya udahlah. Udahlah. Hanya dia yang tahu jawabannya apa. Silakan Anda penonton menafsirkan jawaban dia itu yang mana. Pasti insya Allah nggak datang. Iya gitu. Jadi nanti komen di bawah ya. Gitu. Right. Nah, Bung Jas gimana? Tuh? Ini dulu dia Ya, dulu itu kan kan. tadi dari sini muter dulu dong biar ada blockingan. Blockingan maksudnya. Blockingan itu. dari sini. Bentar gini aja deh, gini aja sih. Ketika memang kita kan belajar dari mantan itu kan untuk memperbaiki ke depannya kan. Kita selama kita sama dia kan otomatis kita dapat pelajaran, terus kayak kenangan gitu kan, bisa diambil yang positifnya, dan ketika kita dekat sama orang tuanya ya kayaknya nggak ada salahnya kalau kita datang silaturahmi, mendoakan gitu kan, syukur-syukur kitanya juga didoain balik kayak Iya, gitu emang. aja. Siapa tahu Oh, baliknya masa dikasih doain bensin. balik apa dong balik? Enggak maksudnya dia siapa tahu ntar baliknya juga dikasih bensin. Ya, dikasih. cuman kan doanya tuh maksudnya dia ngarepnya apa gitu, apa balikan atau gimana? Kan udah Jangan nikah lah, dianya. kalau balikan jangan lah, bahaya lah. Iya kan justru- kecuali emang belum ijab kabul ya, Ya. gitu kan. ya intinya kalau misalkan memang udah pernikahan, karena orang itu kan berbeda-beda ya, dari sikap, perasaan. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk mantan yang mau menikah ya ikhlasin gitu. Oh, gitu ya. Iya, Oke. itu aja sih, Itu aja. itu aja. Oke. Nah, Bung Jas gimana? Gimana ulangi? Aduh, apa tadi saya juga lupa. Datang ke nikahan mantan. Nah, gitu. kayak gitu. Ya udah datang mah datang. Datang mah datang, weh Iya, naon paras mana, dangdutan gitu kan, nyawer ada rezeki sedikit kita bagiin ya biasa. Dimanapun juga kita doakan yang terbaik. Soalnya kita juga emang mau gimana pun emang kita pernah bahagia bersama gitu kan? Iya. Gitu bener gak sih? Ya, Gitu, jadi terima kasih buat mantan-mantan kita. Ya. Gitu bener gak? yo yo. Nah, Irwan tidak sah gimana? Lo Lu kalau jangan misalkan asal. lo gimana kalau misalkan emang diundang sama mantan datang enggak? Pasti Masalahnya bakalan dia nggak punya datang. mantan Spiderman. Iya nih, bahkan pacaran juga belum pernah. Waduh, bahaya. Nah, ini Enggak kan ini dia cerita. pacaran belum pernah, tapi nikah udah 2 kali. Ya. Nah, Gimana tapi, caranya tuh? ini gue juga ada pertanyaan nih. Menuju nikah perlukah pacaran? Nah, gimana tuh? Nah, lu kan tadi kan gitu ya, lu belum pernah pacaran. Nah, belum pernah punya mantan. Perlukah pacaran dulu atau mungkin apa taruh ya? Gitu, sebelum nikah? Kalau lu pengennya gimana? Kalau sih dulu gua sih ya nggak usah pacaran gitu. Nah, dia Nggak mah dia usah pengennya pacaran. langsung hajar gitu. Enggak dulu, maksudnya biar kenal dulu lah, maksudnya biar deket Nah, dulu. kayak gitu ya. Tapi bukan pacaran gitu. Nah, apa dong? Taruh, Ya, taruh. kita taruh aja. Abang bedanya taruh sama pacaran apa? Beda. Beda, coba taruh apaan? Kan kalau pacaran mah kan kita berjinah ya. Belum tentu. Ada aja lu. Lu iya. mau bagian Pikirannya, sujon wah. Sujon. Atau Jangan. apa? Ya kan bisa aja kita nonton Ya, bareng. pacaran bareng gitu kan ya. Iya kayak juga. Iya tapi kan Main musik bareng kan bisa aja Ya, dong. enggak. Enggak, Gina gimana? itu ada klasifikasinya. Oh, iya. Maaf nih, soalnya kita lebih senior dari kamu ya. Iya, mohon maaf. Lu aja. Enggak, gua masih polos enggak ngerti. Tapi ya gitu, maksudnya emang nggak semuanya dong yang pacaran tuh berzina gitu. Apa memang apa ya? Mendekati. Mendekati gitu ya, mendekati gitu. Intinya Apa sih saling sekarang mengenal. Nah, betul, saling mengenal. Ya. saling mengenal aja gitu ya. Iya, udah gitu. Kalau memang kita udah siap nikah ya gitu. Nah. Ya udah tinggal nikah aja. Mas nikah aja gitu. Iya, Tinggal gitu. Oh, mantap. Ya udah. Tepuk tangan dong. Ini yang lebih keren, guys. Gitu. Masalahnya ambil pusing Oh jadinya. iya betul, emang betul. Kita- Nah, berarti cuman sekedar gua ketemu sama keluarganya, ngobrol, saling tahu
tahu sama tuh calonnya Bagus nih. Iya. gitu. Yang dia omongin bagus, kalau kita udah siap tinggal nikah aja gitu kan. Dianya siap, ceweknya siap, calon mertuanya nggak ngasih. Soalnya dia Ya, itu kerjanya belum benar. Tapi kan siapa tahu ya maksudnya nanti itu siapa tahu itu dia nerima juga. Siapa tahu siapa yang tahu, gue juga nggak tahu. Ya, jangan nanti calon mertuanya nonton. Jadi itu kenapa sih? calon mertuanya udah ada. Maaf tante, om. Siapa tahu masih punya stok yang lain. Gitu ya. Bentar, calon mertua cewek yang mana? Belum ada. Sekarang belum ada. Tunggu, Bung Sambil Spiderman. nyari dulu gitu. Tunggu, ini gua kalau Nggak, kepikiran gini, sesuatu gini. yang lucu itu nggak bisa berhenti ketawa, Gini, sorry gini, ya. Kalau ngomongin mantan, lu diem dulu ya. Gua yang nanya sama dia nih. Kalau kita ngomongin mantan, biasanya kan kita tuh istilahnya kan tadinya jadian, jadi nggak jadian tuh. Biasanya yang bikin konfliknya tuh gara-gara apa sih? Biasanya orang putus. Kata kan tadi ngomongin mantan. Iya, mantan. Calon. Nah, sekarang ngomongin mantan. Biasanya yang disebut mantan itu kan berarti pernah dekat, pacaran atau apapun lah istilahnya. Enggak tahu. Nah, biasanya konfliknya berupa apa sih kalau orang nikah? Biasanya kan konfliknya berupa mungkin Ada orang ketiga. motif ekonomi. Iya, Nah, itu kan kalau kalau- orang pacaran nih ngomongin mantan, ya katakanlah berapa kali pacaran, yang nggak tahu lah pacaran yang keberapa gitu ya. Nah, biasanya beda yang membuat kalian konflik itu apa sebetulnya? Penyebab masalahnya dari gimana? perpisahan pacaran itu. Kalau kalau aku sih gini, Bung Jos. Yang pertama mungkin waktu. Karena waktu itu aku kerja sempat jauh juga kan, dari Bogor ke Pangandaran. Ini emang jadi curhat. Udah, nggak apa-apa. Iya sih. Cuman nggak apa-apa ya di kita ituin ya. Cuman gua nggak bakal nyebutin dia juga kan. Iya sih. bener. Ini gambaran aja, Iya mungkin sih, ada emang. yang satu Lo juga yang mantan-mantan gue juga kan nggak akan tahu kan, gue nggak juga nggak nyebutin nama. Iya. Iya kan? Ya, jadi Bener nggak sih? mungkin Mantan ada Spiderman nggak ada. mungkin ada yang satu ada yang perjalanannya sama lah kayak gue gitu kan. Gue tuh kerja jauh-jauh tuh buat siapa lagi kalau bukan buat niatan buat menghalalin dia, bukan menghamili ya. Menghalalkan gitu kan, jauh-jauh ngapain maksudnya kan, karena memang keluarga di sini juga sama di keluarga di sana udah dekat gitu kan, udah ada komitmen. Maksudnya udah deket tuh rumahnya makin dekat gitu. Iya, udah Rumahnya nempel. pindah ke sebelahan. Kayak bikin pulau berarti. Ya, jadi tali silaturahminya itu udah kelihatan enak lah gitu. Cuman Emang ya, bawa tali kemarin waktu silaturahmi? Lakman. Lakban. Ya. Oh, di lakban. Kali ya terapi aja kan. Jadi yang satu pengalaman sama gua, ini mah langsung ini aja ya, kayak semacam saling memotivasi aja ya. Iya. Yang satu pengalaman sama gua tetap semangat aja walaupun sekarang kita pengangguran, tapi kan yang namanya rezeki kita Enggak, kita nggak Katanya pernah tadi ada keluar. kerjaan. Katanya Katanya tadi ada kerjaan, tapi sekarang kita pengangguran. Ini Enggak, kontradiktif lagi. kita mah bukan pengangguran, kita mah konten kreator. Itu bukan pengangguran. ada kegiatan lah ya. Kegiatan. Oke, berarti gua bukan pengangguran sekarang. Iya, emang betul gitu. Oke, gini. Nih, lo buat yang mantan dia, sekarang tuh dia bukan pengangguran tapi konten kreator. Iya, gitu. Ya, jadi gini aja sih intinya, ketika ada cowok yang udah serius apalagi ngenalin ke orang tuanya, itu bukan main-main loh gitu kan. Buat kalian yang cewek yang punya cowok kayak gitu, gue cuma ngasih saran, pikir-pikir dulu deh kalau mau ninggalin. Misalkan memang ahlaknya terus kepribadiannya buruk, ya boleh lah gitu kan. Cuman kalau misalkan dia niatannya udah bagus, kenapa enggak gitu kan istilahnya. Kalau misalkan memang udah nggak mau nerima, bilang apa adanya, jangan ya. mengada-ngada gitu kan. Udah di mana rumahnya di mana? Rumahnya di Jangan, mana? jangan, Ayo. jangan. Rumahnya yang mana? Jangan. Gue jadi nangkap. Berarti kadang-kadang emang ada satu pihak ketiga ya kalau ngomongin mantan tuh ada pihak Enggak, ketiga. bentar gue nanya. Mantan lu ceweknya apa cowoknya? Cowoknya kayaknya. Gue bingung. Iya. Tapi emang gitu mang, emang kadang-kadang kita udah serius gitu ya, maksudnya bukan gua ngebela suara merah ya, cuman emang kadang-kadang banyak banget tuh yang curhat ke gua juga. Kita udah serius gitu, serius pacaran atau bisa sampai mau ke jenjang pernikahan, tiba-tiba kandas juga gitu kan, karena emang dari ada pihak ketiganya atau misalkan emang dari kitanya juga emang ternyata pas kejadian itu banyak cobaan yang menimpa kita gitu, misalkan Tenang. kayak model misalkan
putus kontrak misalkan itu, putus kontrak kerja, itu kan jadi apa ya, pemikiran mereka takutnya bisa nggak sih Lu mau nanya apa mau curhat panjang bener? emang Pusing. emang sekalian cerita tuh ya, banyak problem teman-teman juga seperti itu, Mang. Ah enggak gua mah. Lu aja itu sama dia. Enggak, emang banyak yang kayak gitu. Oh, Cuma banyak? bukan di Oh. kita, bukan di sini gitu gimana. Lu jangan nangis, tenang, sabar. Kan kalau misalkan dilihat dari topeng kan sebenarnya nangis. Oke. Nah, kalau gua sama dia bingung. Hmm. Kalau gua kan nanya sama dia tadi nih. Orang biasanya kalau pacaran atau bubar tuh konflik gara-gara apa? Nah, dia kan akunya belum punya mantan. Iya. Gua mau nanya gimana coba? Kan tadi perlukah Oh, pertanyaannya beda. sama menuju dia. nikah perlukah pacaran? Apa Kan tuh gitu dah? pertanyaannya. Pertanyaan gua kan deket sama lo nih, nanti yang nonton anjir gua nggak dianggap kata mantan lo gitu, gimana? Biarin, gak jadi masalah. Tuh gimana sih lu katanya Wah. punya mantan? Bahaya punya Nah, mantan tadi maksudnya aku. itu tuh bukannya mantan ya, tapi cuma teman dekat. Gitu. Oh, buat kamu yang apa ya Bukan tadi? belum sampai pacaran, Bro. Oh, belum. Maksudnya tapi cuma deket aja. Kalau dia gitu. ngakunya dulu pacaran gimana? Enggak lah, enggak bisa. Ih, kok nggak bisa? Kan- Ini banget ya, sombong banget. Enggak bisa pacaran. Emang kamu udah diapain aja sama dia? Lu nggak minta Banyak. tanggung jawab ke dia? Banyak. Wah, kamu udah diapain aja sama dia? Ngomongnya banyak. Wah. Banyak. Nah, udah ngomong banyak, satu aja sebutin. Lu udah diapain sama dia? Kan banyak tadi tuh. Satu aja sebutin. Lu udah diapain sama dia? Diapain aja. Set. Sampai Sampai yang tadi lupa dia katanya harus diapain. ini mantan bukan sih? Bukan ya? Buat teman dekatnya itu tanggung jawab ya. Jangan lupa tanggung jawab. Emang lu udah berapa bulan sekarang? Apanya? Ini mah dunia terbalik. Ya. Hah? Apanya berapa bulan? Telat buang air. Oke lah. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nggak? Nah, Oke, sebelum itu kita cut dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Alright, kita akan kembali lagi. Oke, kita kembali lagi setelah tadi kita tutup acara sesi pertama. Sekarang sesi kita kedua. bahas nikah tapi menjurusnya kemana? Ke mantan nih kebanyakan ya. Mana Oh, tadi itu mantan. Oh, mantan baik. Iya. Oke, kali ini kita akan kasih apa tadi? Quotation ya? Quotation. Quotation. Kwitansi. Kwitansi. Oke lah. Lapar. Oke. Oke. Bersama saya Spiderman untuk quotation ya. Ya. Quotation hari ini itu apa ya? Bentar. Lebih baik terlambat menikah daripada nikah dengan orang yang salah. Cuak. Enggak, dia mah curang. Emang udah nyiapin tuh. Dari kemarin ngomongnya gitu mulu. Nggak apa-apa dong yang Gua penting ya. ada quotation kan gue udah bilang. Kalian siapa? Sok mangga terserah lah. Cok, Acah, Enggak bisa, duluan aja. Ombung Jos. Kan kita Quotation berdua. saya dari hari ini adalah 1 tambah 1 tidak selalu 2. Itu aja. Terima kasih. Kenapa? Sok apa? Abang Udah barusan. dulu. Iya buru. Lagi. Quote. Lagi lah. Kata-kata hari ini. Cuaknya dong. Oke Cuaknya deh, gua biar dulu. rame. Ya. Sok biar rame. Aduh. Biar rame ke. Jadilah diri kamu hari ini lebih baik dari diri kamu yang hari sebelumnya. Jangan pernah kamu membandingkan diri Waduh. kamu dengan orang lain. Gimana? Jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jadilah diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari diri kamu dari hari yang sebelumnya. Oke. Oke. Udah. Cuak gitu. Petampu itu. Ya, silakan. Ya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan orang yang tulus, karena ketulusan itu nggak bisa dibeli dengan hal apapun. Kalau uang bisa dicari, fisik bisa dirubah, dan kesetiaan itu dibangun karena dengan kita menerima apa adanya. Apa itu ngomong apa aja anjing, pusing pusingnya udah gitu aja lah. Intinya jangan pernah sia-siain orang yang tulus sama kita. Oke. Cuak gitu dong. Lo apa? Nggak bisa gua mah. Gak bisa. Nggak bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Seperti podcast ini, mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, masih banyak yang
editing yang masih belum Ya, ini ya. mohon maaf karena banyak banget kekurangan dan gak ada bagus-bagusnya, gak ada kelebihannya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di konferensi masa kini. Kok gitu? Ih, produser.